Sebelum menonton video ini, aktifkan selalu notifikasinya untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama saya Fitran 28. Apa kabar kawan-kawanku semua? Semoga kita dalam keadaan baik. Oke kawan-kawan, kali ini kita akan membagikan tutorial karbon celup kembali ya. Di sini kita akan mengkarbon bak mesin dari motor Jupiter Z ya. Untuk bak mesin sendiri sudah saya bersihkan dan saya epoksi, lalu saya akan mendasari cat hitam ya, karena di sini kita menggunakan karbon yang transparan atau karbon celup yang transparan ya. Jadi usahakan kita menggunakan cat warna hitam untuk dasarannya. Dan untuk lapisan di sini saya melapisinya dengan 2 lapis ya, dengan jeda kurang lebih 10 menit per lapisnya. Setelah kurang lebih 10 menit, lanjut kita layar kedua ya. Untuk lapisan cat dasar kita naik ke lapisan yang kedua. Sama halnya seperti lapisan pertama, cukup tipis-tipis dahulu ya. Untuk proses pengecatan bak mesin jangan terlalu tebal untuk catnya, karena ditakutkan cat akan melepuh ya nantinya apabila terlalu tebal, karena di sini bagian yang rentan sekali ya, yang terutama panas ya. Karena di sini kita tidak menggunakan cat high temp atau cat temperatur tinggi, jadi usahakan kita tipis-tipis saja untuk proses pengecatannya ya, sampai benar-benar rata untuk proses pengecatan dasar ya. Setelah pengecatan dasar selesai, selanjutnya kita keringkan kurang lebih 1-2 jam dengan terik matahari. Lalu kita lanjut ke proses pencelupan ya. Untuk proses pencelupan karbon kita siapkan dahulu untuk kertas karbonnya dan kita ukur. Untuk prosesnya sebaiknya kita ukur lebih ya dari media yang kita akan celup, supaya motif tidak terlalu hancur ya atau terlalu melengkung. Usahakan kita memotong kertas karbon, dan untuk kertas karbon usahakan benar-benar melebihi dari media yang kita akan celup. Dan untuk proses pencelupan, apabila sudah kita celupkan kertas karbon, kita upayakan ya harus sigap untuk proses perataan kembali ya, seperti ini. Apabila dia mengkerut, kita ratakan kembali supaya kertas karbon benar-benar merata di permukaan air ya. Jangan kita diamkan ya, apabila kita diamkan motif karbon akan rusak ya, jadi tidak akan bisa kita perbaiki lagi. Sebaiknya kita lebih sigap untuk proses perataan kertas karbon di permukaan air dan buang gelembung-gelembung yang ada di antara air dan kertas karbon. Setelah kertas karbon rata di permukaan air, selanjutnya kita proses penyemprotan aktivator ya. Di sini saya tidak menggunakan aktivator, melainkan saya menggunakan thinner PU ya dari Blinken BC30. Untuk pemula usahakan menggunakan aktivator khusus ya, jangan menggunakan thinner, karena apabila kita masih pemula biasanya sering kegagalan ya. Jadi upayakan apabila kita pemula, kita menggunakan atau membeli aktivator asli bawaan atau khusus ya aktivatornya, jangan menggunakan thinner, karena ditakutkan motif akan rusak. Oke kawan-kawan, seperti ini hasilnya ya kawan-kawan, menggunakan thinner PU. Lalu selanjutnya kita diamkan beberapa saat. Setelah itu bisa kita buangkan lendirnya, kita cukup rendam atau kita siram ya. Kalau di sini saya akan menyiramnya ya untuk proses penghilangan lendir. Cuman sebaiknya kita diamkan beberapa saat lalu kita proses penyiraman ya.
started. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started. Yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it. Yeah, bitch, you got me fucked up. I don't know what's up. Pour that shit in my cup. We bout to turn up. Crank this shit up so loud. Sounds like we're sold out in front of the whole crowd. We lose control now. Don't take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me, and I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe and find out who you wanna be. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me. Untuk proses penghilangan lendir, upayakan kita siram dahulu ya, jangan langsung kita gosok, kita siram dahulu. Setelah kita diamkan beberapa saat, kita siram merata sampai benar-benar merata, kita siram, lalu kita gosok ya perlahan, jangan terlalu ditekan, karena apabila terlalu tekan motif karbon akan pudar ya, atau rusak ya. Jadi upayakan kita untuk proses penghilangan lendir kita cukup pelan-pelan aja ya. Untuk proses penghilangan lendirnya kita gosok perlahan saja. Untuk hasil lebih smooth, kita tambahkan cat Candy Tone Black ya di permukaan karbon supaya karbon lebih elegan dan mirip sekali dengan Kevlar. Jadi usahakan kita menggunakan Candy Tone Black ya untuk cat smoke-nya. Di sini kita perbandingan cat saya memakai 1:1 ya. Dan untuk lapisan cat Candy Tone Black-nya di sini saya melapisnya dengan 2 lapis dengan jeda kurang lebih 10-15 menit per lapisnya. Selanjutnya kita keringkan selama kurang lebih 1-2 jam ya dengan terik matahari. Lalu kita proses atau kita naik ke proses clear coat atau varnish ya. Setelah kurang lebih 1-2 jam karbon atau cat Candy Tone Black benar-benar kering, selanjutnya kita lanjut ke proses clear coats ya atau varnish. Di sini saya menggunakan varnish 4:1 ya. 4 clear, hardenannya 1 dan tinnernya 1. Dan untuk lapisan di sini saya melapisnya dengan 2 lapis ya. Untuk proses pengekliran sebaiknya kita cukup tipis-tipis saja dahulu ya. Jangan langsung tebal karena ditakutkan clear meler ya atau ndelewer. Jadi upayakan kita untuk proses step awal tipis-tipis saja dahulu untuk proses pengecatan atau clear coats. Setelah kurang lebih 3 menit selanjutnya kita naik ke layar yang kedua ya atau clear coats yang kedua. Jadi sama halnya seperti lapisan pertama, cukup pelan-pelan saja untuk lapisan clear supaya clear tidak terlalu tebal, cukup tipis-tipis saja untuk prosesnya ya. Untuk bagian sini kita tidak usah terlalu tebal catnya ya, supaya tidak trouble nanti apabila kena panas, tidak melepuh atau melepuh ya. Jadi upayakan kita tipis-tipis saja untuk proses pengecatannya.
Dan ini hasil setelah 1 jam proses pengekliran ya kawan-kawan. Dan di sini untuk proses pengeringan sebaiknya kita keringkan selama 1 hari ya, atau kurang lebih 24 jam. Dan cukup sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Dan jangan lupa dukung selalu channel saya supaya channel saya lebih berkembang ya. Dan saya akhiri pula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.